Halo Sobat BP. Indonesia dan Malaysia memang memiliki persaingan ketat di ajang Badminton Asia Championships. Dan di tahun 2022 ini, meski tak menurunkan ganda putra andalannya yakni The Minions, Malaysia tetap mewaspadai ganda putra perwakilan Indonesia. Kalian pastinya penasaran kan, siapakah yang lebih unggul, Indonesia atau Malaysia? Makanya, jangan kemana-mana, karena kita bakalan ngebahas peluang kedua negara ini meraih gelar juara. Kita mulai dari perwakilan kedua negara ini. Indonesia sendiri menurunkan 4 pasangan ganda putra, yakni Muhammad Ahsanin Rastiawan sebagai unggulan pertama, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto sebagai unggulan keempat, dan 2 pasangan muda Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana, Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Ericoce Yaakob Rambitan. Di squad Malaysia ada Arun Chasowoyik sebagai unggulan 5, Ong Yosin Toei unggulan 6, Gosife Nur Izzuddin sebagai unggulan 8, dan 1 pasangan lagi yakni Man Wei Chong Kai Wenti. Dilihat dari ranking dunia, tentunya Indonesia lebih unggul karena memiliki The Daddies yang saat ini menduduki peringkat 2 dunia. Kemudian Fajar Rian berada di peringkat 8 dunia. Dan 2 ganda putra belia Indonesia, Bagas Fikri sekarang berada di urutan 20, sedangkan Pramudia Yeremia berada di peringkat 22. Wakil Malaysia sendiri pastinya Jaso yang menjadi pemain andalan mereka, karena sekarang berada di peringkat 9 dunia. Sementara Ong Teo berada di peringkat 11, Goh Nur berada di peringkat 16. Dan yang terakhir Man Kei berada di peringkat 44 dunia. Dilihat dari segi prestasi di 3 turnamen terakhir mereka, Indonesia juga lebih mendominasi. Pertama The Daddies, penampilan Hendra Ahsan di tahun 2022 ini sangatlah baik. Di 3 turnamen terakhir yang diikuti ganda putra veteran Indonesia ini, mereka berhasil menjadi runner-up di turnamen bergengsi dan tertua, Yonex All England Open. Sayangnya pasangan ini kandas di putaran pertama Yonex Swiss Open, dan di ajang Korea Open Championships ia menduduki peringkat ketiga. Prestasi junior The Daddies yang satu ini juga tak kalah hebatnya di tahun ini. Meski Fajar Rian tumbang di round 32 Yonex All England Open, tapi mereka berhasil menjuarai salah satu ajang bergengsi, yakni Yonex Swiss Open. Dan di ajang kejuaraan Korea Open Championships, ia keluar sebagai runner-up. Prestasi ganda putra belia Indonesia yang satu ini juga tak main-main di tahun 2022. Bagas Fikri berhasil menjuarai turnamen tertua, yakni Yonex All England Open. Kemudian meraih peringkat 3 di Korea Open Championships dan mencapai 8 besar Korea Masters. Di 3 kejuaraan terakhir yang mereka ikuti di tahun 2022, pasangan muda Indonesia ini hanya berhasil meraih juara 3 di ajang Yonex Swiss Open. Sementara di ajang Korea Open Championships mereka gugur di putaran pertama dan Korea Masters terhenti di babak 16 besar. Selanjutnya prestasi pemain Malaysia di 3 kejuaraan terakhir yang diikuti. Di tahun 2022 ini, Jaso juga berhasil meraih prestasi yang cukup gemilang. Pertama berhasil membawa negaranya meraih gelar juara di Badminton Asia Team Championships. Kemudian juara 3 di ajang Yonex Swiss Open, sayang di Yonex All England Open mereka terhenti di fase 16 besar. Sedangkan Ong Teo di kejuaraan terakhir yang mereka ikuti hanya bisa melaju di babak 16 besar Yonex All England Open dan terhenti di babak 8 besar Yonex Swiss Open dan Korea Open Championships. Prestasi ganda putra Malaysia yang satu ini di tahun 2022 cukup gemilang. Goh Nur berhasil keluar sebagai juara di ajang Yonex German Open dan runner-up di turnamen Yonex Swiss Open. Sayangnya mereka gugur di putaran pertama Yonex All England Open. Prestasi ganda putra Malaysia yang satu ini memang belum terlihat di tahun 2022. Di 2 turnamen bergengsi yang Man Kei ikuti yakni Yonex German Open dan Yonex All England Open, mereka takluk pada putaran pertama. Di tahun 2022 ini, ganda putra Indonesia dan Malaysia sempat bertemu di beberapa kejuaraan. Pertama Yonex Sunrise India Open, The Daddies bertemu salah satu ganda putra Malaysia, Ong Teo di babak semifinal. Hendra Ahsan berhasil menaklukkan wakil Malaysia ini dengan 2 game tanpa balas dalam kurun waktu 30 menit dengan perolehan skor 21-15 dan 21-18. I think that was in actually.
Let's see. Might as well appeal and challenge. Fajarian juga berhasil membungkam Ong Tae-yo pada perebutan tiket semifinal Korea Open 2022. Ganda putra Indonesia ini juga menumbangkan ganda putra ranking 11 dunia ini dengan straight game dengan skor 21-19 dan 22-20. Tak hanya itu, di perebutan tiket final Yonex Swiss Open, Fajri juga berhasil menumbangkan ganda putra andalan Malaysia Chiaso lewat drama 3 game, 22-20, 13-21, dan 21-8. There it is. Dan di babak final turnamen yang sama, Fajri juga menumbangkan Gohnur dengan 2 game tanpa balas, skor 21-18 dan 21-19. Di round 16 Yonex All England Open, Bagas Fikri juga bertemu Ong Tae-yo. Duel kedua pasangan ini berlangsung begitu sengit dan memaksa laga berlanjut ke babak rubber. Namun berkat perjuangan yang luar biasa, ganda putra masa depan Indonesia ini berhasil melaju ke babak selanjutnya. Ong Tae-yo kalah dengan perolehan skor 22-24, 21-13, dan 17-21. Dan di ajang Yonex Swiss Open, pada perebutan tiket final, Gohnur berhasil menumbangkan Pram Yere dengan 2 game tanpa balas dalam waktu 36 menit